Mbak, nasi ayam dibungkus 1 ya. Oke, Pak. Mbak, totalnya berapa? 50.000, Kak. Kak, maaf, uangnya palsu. Tolong diganti sama yang lain ya. Kok bisa? Ini uang kembalian dari warung tadi. Tapi itu palsu, Kak. Benar. Tapi uang saya cuma ini aja. Coba Mbak, sini saya lihat uangnya. Ini uang asli kok Mbak, coba lihat lagi. Kok asli ya? Oh iya, maaf, Kak. Tadi saya salah lihat. Terima kasih ya, Pak. Mbak, punya saya nggak jadi pesan ya, makasih. Nggak apa-apa. Silakan, Pak, pesanannya. Makasih ya. Pak, barusan saya ngelihat yang Bapak lakukan. Kebetulan saya ada lebih mahal. Kalau gitu saya langsung pamit dulu ya. Makasih Ade, udah diantarin. Ayo, mampir dulu. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, ayo. Ayo, masuk Dek. Pak, Bapak udah pulang ya? Ya, Bapak udah pulang. Bapak bawain makanan kesukaan kamu nih, mumpung masih hangat. Ayo dimakan nak. Makasih, Pak. Bapak udah makan belum? Bapak udah makan tadi, masih kenyang. Bapak bohong. Bapak belum makan kan? Bapak nggak lapar. Hari ini kan ulang tahun kamu. Buruan dimakan. Pak, Bapak juga makan ya. Permisi Pak. Ya ampun Dek, nggak usah repot-repot. Maaf saya balik lagi. Ini ada hadiah untuk anak Bapak. Hari ini kan dia ulang tahun. Tolong diterima ya. Makasih ya Dek. Bapak nggak tahu harus bagaimana untuk membalas ini semua. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Masih ada urusan. Dek, yang semangat ya. Selamat ulang tahun. Makasih ya, Om. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Tadi kita melihat video yang begitu menarik tentang kaya hati. Sebetulnya kaya hati itu apa sih Bapak Saudara sekalian? Mungkin kita melihat bahwa kalau lihat videonya menerima berapa persen, tidak menerima berapa persen jika dihubungkan dengan situasi sekarang. Mungkin ada pertanyaan bagaimana kita memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain, diri kita sendiri aja masih merasa hal-hal itu jadi masalah. Tapi Bapak Saudara sekalian, hari ini, pagi ini saya mau mulai merapatkan semua istilah-istilah itu pada satu titik sehingga kita mengerti apa yang dimaksud dengan kaya hati. Pertanyaan pertama yang saya lempar kepada Bapak Saudara sekalian, apakah orang kaya selalu merasa cukup? Pasti jawabannya ada yang ya, ada yang tidak. Tapi mayoritas mengatakan belum tentu kan. Kenyataannya banyak orang kaya hatinya tidak pernah puas dengan apa yang didapat. Jadi Bapak Saudara sekalian, hidup ini selalu dipenuhi dengan antara keinginan dan kebutuhan. Kita sulit untuk menjawab antara keinginan dan kebutuhan. Maka pernyataan tadi mengatakan bahwa hatinya tidak pernah puas. Untuk lebih jelas lagi, seorang yang luar biasa pagi hari ini namanya Mahatma Gandhi mengatakan, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang yang tamak. Kalau saudara mungkin masih bertanya-tanya lagi, berikut ini ada cerita yang menarik. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara punya uang 2 triliun? Pasti saya dan Anda hidupnya kayak wayang. Artinya Mbak Raja bisa beli apa-apa. Ternyata apakah demikian hidupnya? Kita kan tidak bisa memastikan seperti itu. Coba lihat bagaimana kehidupan Warren Buffett, pria kelahiran 30 Agustus 1930 atau kini berusia 90 tahun, dari Omaha, Nebraska atau USA. Menurut Forbes mengatakan bahwa kekayaan pada tahun 2021, kekayaan bersih daripada Warren Buffett itu sebesar 1.003,7 miliar. Atau kalau dirupiahkan 1.500 triliun. Tapi lihat gaya hidup daripada Warren Buffett. Pertama, saudara sekalian, menariknya adalah dia masih tinggal di rumah yang dibelinya pada tahun 1958. Setiap hari ia mengendarai mobil tanpa sopir. Dan setiap 8 tahun sekali mobilnya dia beli yang baru. Artinya dia pakai dulu 8 tahun, kemudian 8 tahun kemudian baru dia beli baru lagi. 8 tahun kemudian dia beli baru lagi. Dan pada saat dia membeli makanan, Bapak sekalian, dia membeli makanan bukan karena gengsi. Dia makanan yang dia cukupin aja. Dia jarang untuk diajak makan. Dia juga banyak menolak untuk makan di tempat-tempat yang ternama, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia tuh orang kaya atau minimal konglomerat dunia kan. Jika dilansir daripada situs resminya Forbes, kali ini dia ranking ke-6 karena Mark Zuckerberg naik ke ranking 2 dan beberapa orang baru pun masuk. Tapi Bapak sekalian, hidupnya tidak berubah. Bahkan yang lebih menarik lagi dan mengagetkan saya, putrinya bernama Susan, setelah usia 20 tahun tiba-tiba dia membaca artikel ke Wall Street Journal mengatakan papanya itu adalah orang konglomerat dunia. Artinya Warren Buffett hidupnya sederhana, sangat sederhana kepada anak-anak, dan tidak menunjukkan bahwa dia menjadi orang yang cukup kaya lah, tajir melintir kalau dalam bahasa kita di Indonesia. Dalam film dokumenternya sepanjang hidupnya, ia hanya menghabiskan 1% harta seluruhnya atau hak kekayaan bersihnya. Sedangkan 99%-nya dia dermakan kepada yayasan-yayasan atau dewan-dewan amal yang membutuhkan uangnya. Bapak-Bapak sekalian, jelaskan
kan di sini. Inilah yang menjadi paradok dunia ini. Di satu sisi kita mengatakan bahwa kita harus kaya dulu. Bahkan beberapa penulis-penulis terkenal atau motivator-motivator terkenal, kita mesti kaya. Karena dengan kaya kita bisa melakukan segala hal. Pertanyaannya benar nggak? Dan pada saat kita aplikasikan di tempat sekarang ini, apakah benar bahwa kaya dulu bisa memberi? Atau memberi dulu baru kaya? Yang dulu terkenal kan, berikan persembahan yang banyak biar dapat berkat yang banyak. Apakah demikian? Bapak Saudara sekalian, inilah rahasia yang selama ini kita anggap sepele, tapi rahasia ini penting. Kenapa saya katakan penting? Bapak Saudara sekalian, kalau kita sudah melihat 3 pernyataan tadi, saya simpulkan dengan jelas pagi hari ini, ada satu kata yang menarik dalam bahasa Jawa, namanya nerimo in pandum. Artinya, nerimo itu menerima, pandum itu pemberi. Artinya berkat lah, istilah bahasa saya. Jadi, bahasa sekalian, ketika nerimo in pandum adalah posisi mental terbaik hidup kita. Inilah yang saya sebut kaya hati. Jadi, menerima segala sesuatu apa adanya tanpa berharap dan tanpa menuntut. Natural saja. Artinya, ya seperti apa jalannya. Itu yang menarik, bos. Makanya, bagi ini, saya mengatakan bahwa kaya hati adalah sikap rasa cukup atas semua yang diterimanya. Tanpa berharap dan tanpa menuntut. Yang keren kan? Tanpa berharap dan tanpa menuntut. Itu yang paling penting. Apakah kita di Alkitab juga ada seperti itu? Semangat daripada kaya hati atau nerimo in pandum ini terjadi juga pada diri Paulus. Kita akan buka di dalam Filipi 4 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. 12-nya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik hal kenyang maupun kelaparan, baik hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Jadi Bapak Saudara sekalian, jelas Paulus mengutamakan suatu pengalaman yang luar biasa antara kelimpahan dan kekurangan, sehingga dia punya pengalaman bahwa dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan dia pernah rasakan, dan dia tidak berharap dengan kelimpahan dan kekurangan itu menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang kaya, orang yang luar biasa dengan segala reputasinya macam-macam dia tulis-tulis. Tidak, Bapak. Satu kata yang hari ini juga menjadi perkawinan antara kaya hati, nerimo in pandum. Nah, Alkitab mencatat adalah mencukupkan diri. Nah, kalimat mencukupkan diri ini adalah merupakan modal dasar kita untuk bisa melihat keadaan dalam kelimpahan maupun kekurangan. Jadi kita tidak pernah menuntut dan tidak akan pernah melihat situasi-situasi yang lain sehingga kita iri hati. Itulah yang menyebabkan nerimo in pandum. Bapak Saudara sekalian, Paulus mengerti bahwa kunci daripada hidup dengan baik, hidup dengan luar biasa, dan hidup tanpa tuntutan, dan hidup tanpa nafsu, dan hidup tanpa sesuatu yang dikejar-kejar, target, dikejar-kejar apapun, Bapak Saudara sekalian. Hidupnya flat, tapi menjadi berkat, menjadi berharga, menjadi hal yang luar biasa, adalah rasa cukup. Mengapa saya katakan demikian? Paulus bukan hanya dia menyebut di ayat 11, 12, di 13 juga dia menyebutkan demikian. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Jadi pada saat dia rasa cukup itu ada, dia memberikan bahwa ada kekuatan, yaitu Kristus Yesus, menyebabkan yang paling berharga di dalam hidupnya adalah Kristus Yesus. Makanya dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bahasanya kontroversial kan? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena rasa cukupnya itu. Dia mencukupkan dari segala apa yang ada, menyebabkan hidupnya stabil. Dan stabil itu bukan berarti naik turun, tapi dia stabil, dia tetap dalam posisi tetap bersukacita dalam segala hal. Bagi Paulus, nerimo in pandum dalam berapapun porsi berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam mengucapkan syukur adalah endingnya. Pagi ini saya boleh terjemahkan, kalau menurut bahasa Alkitab, rasa cukup itu menyebabkan kita mengucapkan syukur dalam segala hal. Jadi rasa cukup dalam segala hal membuat kita tidak menuntut apa-apa, sehingga kita bisa melihat bahwa rasa syukur itu adalah hal yang luar biasa. Jadi bersyukur itu adalah hadirnya Tuhan. Bersyukur itu hadirnya perlindungan Tuhan. Bersyukur itu saat kita hadir dalam kehidupan kita, Tuhan ada, Tuhan selalu beserta dengan kita. Apapun masalah kita, apapun kelamnya hidup kita, apapun keadaan di lembah kekelaman paling kelam pun, Tuhan selalu ada karena kita senantiasa mengucapkan syukur dalam segala hal. Kita harus belajar mencukupkan diri. Dan rasa cukup ini akan hadir pada saat kelimpahan dan kekurangan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita selalu netral dalam hidup ini. Tanpa menuntut, tanpa melihat sesuatu dari sisi orang lain, artinya iri hati.
Itulah pagi ini biarlah menjadi berkat dan kita bisa melaksanakan hidup pagi ini ke depannya bersama Tuhan, lakukan perkara yang besar. Amin buat firman Tuhan, dan pagi ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Mari sama-sama saya ajak untuk berdoa dan kita akan terima kekuatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami dicelihkan dengan rasa cukup sehingga kami hidupnya adalah kaya hati, sehingga kami hidupnya nerimo in pandum. Artinya segala berkat, segala apapun yang kau berikan, kami tetap mengucapkan syukur di dalam segala hal. Baik senang maupun susah, tapi kami menerima keadaan apapun. Karena menerima keadaan apapun justru merupakan titik berangkat kami untuk menuju sesuatu yang luar biasa. Dan kami percaya kekuatan Engkau itu berada. Roh Kudus Engkau berada pada pagi hari ini, memberikan keteduhan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.